Sobat mobil gede, kali ini kita sudah berada di atas bus PO Sun yang karoserinya dibuat oleh Adi Putro. Busnya sendiri atau sasisnya merupakan produk dari Scania K410IB 6x2 dan karoserinya dibuat oleh Adi Putro dengan produk Jet Bus 3 Plus SHD Super High Deck. Nah, ingin tahu lebih lanjut apa saja sih kelebihan dari PO Sun yang merupakan jawara lintas Sumatera? Yuk ikut. Sebagai salah satu pabrikan sasis Scania yang merupakan asal Swedia, tentunya mereka mengkonfigurasi setirnya ya bergaya ala Eropa. Salah satunya adalah sennya. Ini berada di sebelah kiri, yang biasanya kalau pabrikan Jepang ada di sebelah kanan. Dari sisi ergonomi tentunya cukup nyaman. Dari sasis Scania K410IB, didesain memang lebih rendah dari penumpang karena bentuknya adalah super high deck. Jadi posisi pengemudi lebih rendah dibanding posisi penumpang. Bisa dilihat levelingnya cukup tinggi. Scania K410IB transmisinya automatic. Jadi tinggal gas rem. Tapi tentunya pengemudi juga harus observasi karena bidangnya besar. Kemudian di sini juga tampak panel instrumennya. Ada digital yang di tengah konsolnya, multi information display berada di tengah, kemudian di kiri kanan ini manual, ada jarum penunjuk analog maksudnya. Kemudian di sini ada double din head unit, double din untuk mengontrol lagu-lagu untuk seluruh penumpang. Nah, kita akan ulas lebih lanjut bagaimana isi kabin dari PO Sun yang dibuat oleh karoseri Adi Putro. Nah, dilihat dari susunan bangkunya, ini akan dipergunakan untuk kelas ekonomi. Namun, menariknya, PO Sun itu membeli sasisnya adalah Scania K410IB yang merupakan sasis premium. Artinya dia akan mengkombinasikan layanan sasis premium, namun kursi penumpangnya adalah ekonomi. Menarik, karena lintas Sumatera itu demand-nya begitu besar dengan menyuguhkan tampilan premium, tapi harganya ekonomi tentunya cukup menarik bagi penumpang. Nah, menariknya lagi, di bagian belakang ini ada kelas eksekutif di sini. Ini kelas eksekutif atau nanti bisa digunakan sebagai ruang restorasi untuk makan gitu ya. Dan ini tentunya bisa customize kalau memang dibutuhkan demand-nya untuk angkutan secara keseluruhan. Ini bisa dihilangkan. Kemudian joknya disusun kembali menghadap ke depan, tapi jika memang nanti kebutuhannya konsumen untuk eksekutif kelas di bagian belakang, maka ini bisa diaktifkan sebagai ruang eksekutif ataupun ruang restorasi jika memang ada nanti PO Sun. Seperti itu. Kemudian di belakang sini ada sisa space seperti biasa, ini untuk menaruh barang jika memang dibutuhkan oleh penumpang nanti, atau bisa juga ketika supir atau kondektur sedang mau istirahat bisa istirahat di sini. Kemudian di sini ada panel-panel konsol, maksud saya. Ada konsol penyimpanan bagasi. Desainnya cukup menarik karena ini semua dilapis dengan kulit. Ini dilapis dengan kulit. Menarik. Kemudian di sini ada lubang ventilasi. Keseluruhan penyimpanannya juga cukup lumayan, muat ransel backpack masuk sini. Nah, seperti layaknya bis-bis super high deck atau bis yang tinggi, karena itu sedang menjadi tren. Tentunya headroom agak terbatas, kelemahannya di situ. Jadi jika Anda punya tinggi seperti saya 180 atau 190, itu mohon agak menunduk karena akan terbentur. Salah satunya adalah ada CCTV di sini, mungkin akan terbentur, jadi harus berhati-hati. Jadi headroomnya memang agak pendek karena karakteristik dari bus super high deck, lantai decknya tinggi sehingga headroomnya agak terbatas.
Sobat mobil gede, kalau kita intip di sini ada kotak mirip kuburan. Tapi sebetulnya ini bukan kuburan, ini adalah toilet. Nah, ini bisa turun ke bawah. Jadi kalau mau pipis gitu ya, penumpang bisa langsung turun ke bawah. Kita coba. Di sini ada toilet, jadi penumpang bisa memanfaatkan toilet ini, pria dan wanita, karena ini unisex. Bisa dipakai untuk keduanya. Nah, di sini ada tombol exhaust fan, jadi tidak pengap berada di dalam toilet ini. Tinggal tekan tombol ini, kemudian buka. Dan Anda bisa melakukan buang air kecil, buang air besar, atau sekedar merefresh cuci muka ketika perjalanan untuk segar kembali. Sobat mobil gede, kali ini saya merasakan impresi duduk di bangku Jetbus 3 Plus garapan karoseri Adiputro yang diorder khusus oleh PO Sun. Jadi ada ekonomi di depan, belakang eksekutif, dilengkapi dengan meja. Nah, untuk kursinya begitu nyaman karena dilapisi dengan kulit. Ini kulit sintetis, jadi kesannya mewah, lembut permukaannya. Kemudian di sini ada sandaran tangan. Sandaran tangan ini bisa dibuka, caranya begini, ditarik ke depan, kemudian dikesampingkan seperti itu. Kemudian jika ingin dikembalikan lagi, hanya cukup ditarik ambil ke samping. Ini bisa reclining, tinggal tarik seperti ini. Ini dia akan reclining. Dan menariknya di sini ada ambience light berwarna biru ya, jadi terkesan elegan sehingga ya tampak seperti bis kelas-kelas premium, walaupun desainnya juga sebetulnya ekonomi, hanya sasisnya yang premium karena Scania K410IB merupakan sasis premium. Dan ini juga disempurnakan dengan AC. AC-nya juga cukup futuristik. Di sini ada konsol port untuk USB. Oke sobat, seperti itu impresi dari kabin PO Sun yang digarap oleh karoseri Adiputro Jetbus 3 Plus SHD. Sobat mobil gede, di samping saya sudah bersama dengan Bapak Kurnia Lesani Adnan yang merupakan salah satu owner dari PO Sun ya Pak. Siap. Yang melayani lintas Sumatera, Jawa, Sumatera, betul Sumatera, ya Pak? Jawa. Nah, kita tertarik nih Pak, ada yang baru di salah satu bus PO Sun nih, ya, yang bekerja sama dengan Adiputro ya Pak, ya, sebagai karoseri. betul. Kabarnya sudah dilengkapi dengan penyempurnaan di rangka bodinya ya Pak? Ya. Nah, kita cerita lebih lanjut. Gimana Pak penyempurnaan? Jadi memang bodi Jetbus 3 SHD ini, khusus yang PO Sun ini, pertama kali Adiputro melakukan penyempurnaan dengan versi kami. Artinya versi kami itu, kami dengan pengalaman kami mengoperate bus di jalan kami lintas Sumatera ya, jadi kami tahu, kami paham apa yang dibutuhkan di sebuah konstruksi sebuah bus. Nah, dari situ kita coba deliver ke Adiputro dengan diskusi yang panjang. Alhamdulillah Adiputro menanggap baik, Adiputro merespon baik, sehingga kita develop sama-sama, lahirlah bus ini. Jadi sebenarnya kalau bicara perubahan secara drastis tidak secara major. Lebih ke secara konfigurasi bentuk tidak ya Pak? Ya, jadi lebih ke minor. Nah, jadi beberapa perubahan yang kita lakukan itu lebih ke konstruksi basic, rangka. Dan itu tidak ada menambah, hanya merubah titik, angle konstruksinya dengan alasan supaya kendaraan ini lebih bisa mengabsorb medan yang kita lalui. Oke. Jadi lebih nyaman ya Pak, intinya kepada Insya Allah seperti itu. Karena yang sudah kita lakukan di karoseri lain memang hasilnya seperti itu. Lebih nyaman, ya kita tahu lintas Sumatera dan daya tahan bodi. Karena jalan kita itu kan masih ada banyak yang melalui jalan provinsi. Jalan provinsi dengan lebarnya yang belum terlalu lebar, dengan tikungan-tikungan, dengan tanjakan dan kondisi jalan yang tidak mulus. Di situ kan banyak gaya yang timbul. Rollingnya, twistingnya, terus dumpingnya. Jadi itu yang memang kita coba absorb dengan konstruksi karoseri. Karena kalau konstruksi karoseri ini terlalu keras, sasis yang kalah. Kalau konstruksinya lemah, sasisnya nggak apa-apa, bodi yang patah. Baik. Nah, jadi ini yang kita coba combine. Intinya itu. Siap. PO Sun sudah mengorder 4 ya Pak? 4. Yang sudah 4. Yang sudah 4 unit Scania 410 IB. K410IB sasisnya. Sasisnya. Kemudian di order ke karoseri Adiputro untuk dibuatkan karoserinya. Betul. Baik, terima kasih banyak. Ya, thank you. Terima kasih banyak. Ya.
Di bagian kolong kita sudah melihat di sini ada bagasi atau lower deck. Bagasinya cukup lebar. Ini sampai ke sana. Kalau Anda lihat di sana juga ada ruang lagi. Dan karena ini adalah super high deck, jadi bawahnya itu untuk menyimpan bagasi cukup lapang. Dan di sini di bagian sini juga ada toiletnya. Seharusnya kalau ingin lebih lapang lagi, ini sebetulnya bisa customize. Nah, sebagai catatan, Adiputro itu memiliki berbagai macam varian bodi karoseri. Yang terbaru adalah Jetbus 3 Plus. Pembedanya adalah bagian bandonya. Di sini ada bando. Orang Adiputro populer menyebutnya dengan istilah bando. Ada list seperti bando di depan bodi. Kemudian dari sisi bagian bempernya juga berbeda dibanding varian sebelumnya yang Jetbus 3. Dan Jetbus 3 Plus juga ada penambahan di bagian selendang. Orang Adiputro populer menyebutnya dengan istilah selendang. Di bagian sini, ini adalah bagian selendang yang di 3 Plus diberikan penyempurnaan secara desain. Dan di bagian dalam, itu juga ada penyempurnaan, tepatnya di bagian partisi. Jadi di partisi antara supir dengan penumpang itu ada sekat yang memisahkan. Partisi itu didesain lebih baru. Jadi yang varian 3 Plus, partisinya dibuat lebih baru. Sobat Mobil Gede, demikian tadi liputan kita soal Jetbus 3 Plus Super High Deck yang tadi sudah diprosesi penyerahan kepada PO-San yang merupakan jawara lintas Sumatera. Karoseri Adiputro bermarkas di Malang, Jawa Timur. Nanti suatu saat kita akan mampir ke sana. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Mobil Gede agar saya lebih semangat lagi mengulas dunia-dunia mobil gede selanjutnya. Salam mobil gede, makin asik.